Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan rendah skala dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan,
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini. Mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini, kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng, benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lanstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim, dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini, dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang, mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan Londas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribuners. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenson Ambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan Londas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United, berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya. 1957 memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan rendah sekali dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu Marpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini. Mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detang, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini, kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya. Ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya. 1957 memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Lanstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini, kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Lanstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Tru. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Tru, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan rendah skala dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini. Mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini, kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Landstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detang, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan Landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Triunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya. 1957, memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan rendah sekali dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini back asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan back Trung Hieu Pham, back lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu back kiri ada Tuan An, back kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan,
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini, dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang, mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya. 1957 memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truong. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen, Dinh Truong, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong, lalu ada dua gelandang sayap Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truong. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truong, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Triunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai musim gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya. 1957, memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Triunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lanstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United, berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong, lalu ada dua gelandang sayap Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haiphong mengandalkan dua striker Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Lanstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan Londas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini, kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng, benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyen, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyen. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol, dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United, berhasil meraih kemenangan rendah skala dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenson Ambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan,
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya. 1957 memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara ranking ya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini, dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang, mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Tru. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Tru, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Landstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan rendah sekali dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan,
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dafa Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya. 1957, memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Landstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, terima kasih. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenson Ambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau nggak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu
dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda, berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan
Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam, berdiri sejak 1957 kalau tidak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di Stadion Langstrai Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2,
lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haipong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haipong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, untuk libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan, meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back
ada ini bek asing ini, Ben Meyers akan tandem dengan bek Trung Hieu Pham, bek lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, kalau tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah, Tribunas. Lalu bek kiri ada Tuan An, bek kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Suan Trung Luong. Lalu ada dua gelandang sayap, Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaik oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada dua gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan sang kapten akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya, terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenson Ambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan, Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya
bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin sementara di bangku perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detan, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya. 1957 memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar. Sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2, lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di
posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. Dua tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia, makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haiphong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haiphong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Dan ya, prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang. Mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah,
Untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini, Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haiphong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan landas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haiphong ya. Haiphong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haiphong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haiphong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haiphong menempatkan Dinh Truc. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang ngoyang-ngoyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Dinh Truc, lalu dua back ada ini back asing ini Ben Meyers akan tandem dengan back Trung Hieu Pham, back lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah Tribuners. Lalu back kiri ada Tuan An, back kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Loh sama dengan Xuan Truong Luong.
Lalu ada dua gelandang sayap, Hwang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan, Haipong mengandalkan dua striker, Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tapares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 352. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back, karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola, meskipun secara postur tubuh dia tidak memiliki tinggi badan ideal ya sebagai seorang back, namun dia tampil cukup baik. Lalu Akbar Tanjung diapit oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Kedua pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini, meskipun masih ada Yance Sayur lah ya. Yance Sayur karena baru pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan, sang kapten, akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai start. Bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi ya terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tapares. Lalu di lini depan, Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan ya bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yance Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping,
fullback muda juga ini Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol atas kemenangan PSM melawan Barito Putra. Lalu Rizky Pelo, ini juga gelandang senior 1, dan Victor Detang, pemain serba bisa, pemain yang biasa ditempatkan sebagai gelandang sayap maupun sebagai back sayap atau fullback. Nah, secara kita lihat secara head to headnya ya, memang Haipong dan PSM Makassar ini akan menjadi pertemuan perdana antara keduanya, duel perdana antara keduanya. Namun fakta menariknya bahwa Haipong dan PSM Makassar ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, Haipong FC ini merupakan tim tertua di Vietnam, klub tertua Vietnam. Berdiri sejak 1957 kalau nggak salah ya, 1957. Memang masih jauh lebih tua lah PSM Makassar, sementara PSM menjadi tim tertua di Indonesia berdiri 1905. Nah, yang kedua, Haipong ini kota Haipong itu di Vietnam itu dikenal sebagai kota pesisir. Haipong itu dalam bahasa Vietnam itu ya artinya benteng pesisir, benteng pantai. Nah, makanya ya kalau kita lihat logonya ya, Haipong ini ada logo jangkar, ini menandakan bahwa ya adalah tim yang berada di wilayah pesisir, dan ini sangat nyaris memiliki kemiripan dengan PSM. PSM dengan logo pinisinya ya, jelas lah ya, ini ada kesamaan antara PSM dengan Haipong. Dan Haipong juga adalah salah satu kota terbesar di Vietnam, kota ketiga terbesar ya kalau tidak salah secara jumlah penduduk, hampir mencapai 2 juta sama dengan Makassar. Jadi pertandingan Haipong menghadapi PSM ini nanti akan digelar di stadion Lunch Try Stadium yang terletak di kota Haipong. Ya, Haipong juga ini punya basis supporter yang cukup militan ya. Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Haipong saat menghadapi PSM. Tentunya Bernardo Pares sudah bersiap menyiapkan sejumlah taktik untuk bisa minimal mencuri poin di kandang dari Haipong. Nah, untuk kita kembali tadi ya, head to headnya ya, head to head 5, kita lihat 5 laga terakhir kedua tim. PSM Makassar tentu dalam kondisi cukup baik ya, utamanya dalam 4 pertandingan terakhir lah, belum terkalahkan. Menang lawan Barito pekan ke-12, menahan imbang Sleman pekan 11 Liga 1, lalu menang menghadapi Persis Solo masih di Liga 1 pekan ke-10, dan menghajar Yangon United 4-0 di playoff. Berarti 4 laga secara beruntun PSM Makassar belum terkalahkan, tak terkalahkan. Sementara Haipong dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Vietnam harus menelan kekalahan, kalah dari Bindong 1-2. Lalu dan itu Haipong saat itu bermain di markas sendiri, lalu kalah dari Incheon, dan terakhir kali Haipong menang itu saat babak playoff AFC Cup menghadapi wakil Hong Kong HK Rangers dengan skor 1-4. Nah, ini sebagai gambaran artinya bahwa PSM secara statistik permainan memang lagi konsisten, lagi bagus-bagusnya, sementara Haipong dilanda ini ya masalah ya. Kita lihat juga secara klasemen Liga Vietnam saat ini Haipong berada di posisi ke-6. Kalau PSM Makassar klasemen Liga 1, kita lihat coba klasemen Liga 1 PSM Makassar sementara berada juga di posisi ke-6. Nah, sama ya, berada di posisi ke-6. 2 tim yang sekarang berada di papan tengah kompetisi
domestik masing-masing. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Tavares, pelatih dari PSM, membocorkan sedikit bahwa dia memahami sepak bola Vietnam itu lebih baik lah daripada Indonesia secara rankingnya. Kita lihat bahwa Vietnam saat ini wakilnya bisa bermain langsung di Champion Asia, sementara Indonesia hanya mewakilkan timnya di AFC Cup. Ini yang menjadi penanda secara ranking FIFA juga. Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Makanya Tavares mewanti-wanti, apalagi Vietnam, para pemain Vietnam ini dikenal memiliki permainan cepat, keras, dan mobile, punya daya tahan mobile sepanjang 90 menit dan mengandalkan serangan cepat ya, menguasai pertandingan. Sementara itu PSM sejauh ini mengandalkan counter attack, bermain efektif. Makanya akan kita lihat dua tim. Dan di Haiphong ini saat ini dihuni beberapa pemain timnas Vietnam juga. Nah, ini sangat menarik tentunya. Hanya Tavares akan banyak mengakui sudah mempelajari beberapa teknik, skema yang dimainkan oleh Haiphong ini. Ya, kita berharap ya PSM Makassar, Tavares bisa mempersembahkan kemenangan lah di pertandingan kali ini. Ya. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini, dan ya prediksinya tentunya kita memprediksi semoga PSM Makassar bisa menang, mau menang 1-0, 2-0, menang berapapun. Nanti kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini karena membawa nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kali ini spesial karena PSM akan berlaga di AFC Cup 2023-2024 setelah memastikan lolos lewat jalur playoff. PSM kini akan berlaga di partai perdana fase grup AFC Cup. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di fase grup AFC Cup musim ini langsung menjalani partai away, bertandang ke markas salah satu tim elit, tim papan atas Vietnam, yakni Haiphong FC. Pertandingan akan berlangsung hari ini
Kamis 21 September 2023, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul jam 7 malam. Nah, sebagai gambaran, PSM Makassar dipastikan tidak diperkuat Yoran Fernandes, William Pluim, Yakob Sayuri, Ananda Raihan. Untuk William Pluim dan Yoran Fernandes saat ini masih berada di negara mereka masing-masing setelah kemarin sempat izin untuk mengambil jatah libur ya, tuh libur kompetisi, jeda kompetisi. Sementara Ananda Raihan berada di Cina saat ini membela timnas U24 di Asian Games. Lalu Yakob Sayuri mengalami cedera, harus dalam kondisi pemulihan saat ini. Beruntungnya dan kabar baiknya, saudara kembar dari Yakob yakni Yance Sayuri yang sebelumnya juga absen di laga terakhir PSM menghadapi Barito Putra itu dibawa ke markas Haipong, artinya dia sudah bisa dimainkan meskipun ya kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti ya. Nah, untuk pertandingan kali ini tentunya sebagai wakil Indonesia, para fans, para pecinta sepak bola tanah air berharap PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan demi bisa mendongkrak poin ranking Indonesia, ranking FIFA, ranking AFC Indonesia kini berada di tangan PSM Makassar. Apalagi tim lainnya, wakil Indonesia lainnya juga di pertandingan kemarin, yakni Bali United berhasil meraih kemenangan Londas kalah dengan skor 2-5, menang di kandang salah satu wakil dari Filipina. Ya, kita harap PSM bisa mengikuti jejak dari Bali United ya, yang memenangkan partai perdana fase grup AFC Cup musim ini. Dan sekarang kita lihat bersama di layar Tribuners, ini juga sudah ada prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita lihat dulu dari skuad Haipong ya. Haipong FC akan diprediksi menggunakan taktikal 4-4-2 sama dengan PSM Makassar yang lolos melalui babak playoff. Haipong juga lolos ke fase grup AFC Cup musim ini lewat jalur playoff. Musim lalu Haipong berada di posisi kedua klasemen Liga Vietnam dan berhak mewakili Vietnam musim ini di AFC. Nah, untuk posisi penjaga gawang dengan skema 4-4-2, Haipong menempatkan Din Tru. Ini ya, banyak sekali nih pemain Vietnam yang moyang-moyang. Makanya kalau para penonton bola ya, penonton penggemar timnas Indonesia itu sangat identik dengan kalau ketemu Vietnam ya pasti bilang ketemunya Nguyeng, karena memang pemain Vietnam itu banyak memakai nama Nguyeng. Nah, ini kipernya ada Nguyen Din Tru, lalu dua back ada ini back asing ini Ben Mears akan tandem dengan back Trung Hieu Phang, back lokal Vietnam, salah satu pemain timnas juga, tidak salah ya, mohon diluruskan kalau salah Tribuners. Lalu back kiri ada Tuan An, back kanan ada Hu Son, lalu dua gelandang bertahan ada Martin Lo sama dengan Suan Trung Luong, lalu ada dua gelandang sayap Hoang Nam dan Pande. Kemudian di lini depan Haipong mengandalkan dua striker Yuri Mamute dan Ho Min Di. Nah, sementara itu PSM Makassar
sudah disebutkan tadi ada beberapa pemain yang absen, namun Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, tetap akan menggunakan skema terbaiknya, yakni skema 3-5-2. Di penjaga gawang ada Reza Arya, kiper yang tak tergantikan dari skuad PSM Makassar, kiper muda berusia 24 tahun. Lalu ada 3 back PSM tanpa Yuran Fernandes, posisinya akan digantikan oleh Akbar Tanjung di tengah sebagai leader. Nah, ini memang cukup menarik karena Akbar Tanjung ini kan biasanya merupakan pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan, breaker. Hanya saja memang dalam beberapa momen PSM ketika kehilangan satu back, dia akan dimainkan lebih ke belakang sebagai center back. Nah, pada laga menghadapi Barito, laga terakhir PSM di Liga 1 pekan ke-12 saat PSM menang 2-0, Akbar Tanjung ini bermain sebagai pemain belakang, sebagai back karena Yuran absen dan dia tampil cukup baik, punya intelijensia dalam membaca bola meskipun secara postur pulih dari cedera, kemungkinan dia akan bermain sebagai pemain pengganti. Nah, lalu ada 2 gelandang bertahan, absennya Ananda Raihan akan diisi posisinya oleh Zaki Ashraf. Zaki biasanya bermain sebagai fullback, namun kali ini dan beberapa pertandingan terakhir juga Zaki kerap dipercaya sebagai gelandang bertahan. Dia bermain cukup baik dan dia kami memprediksi akan menjadi pengganti yang sepadan untuk posisi yang ditinggalkan Ananda Raihan. Lalu M. Arpan, sang kapten, akan dimainkan juga, diprediksi bermain sebagai starter. Lalu untuk gelandang sayap, nah, Rizky Eka di posisi kanan karena Yakub Sayuri absen ya, Rizky Eka. Dan ini yang menarik juga, ada nama Joao Pedro. Ini pemain yang baru didatangkan PSM dan meskipun dia tidak bisa dimainkan untuk Liga 1, ternyata dia didaftarkan untuk AFC Cup. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Tribun Timur, bahwa Joao Pedro ini baru saja keluar izin bermain dan sudah resmi terdaftar untuk AFC Cup. Dan dia kami memprediksi akan dimainkan sebagai starter. Joao Pedro ini pemain timnas Timor Leste, memiliki kecepatan, masih muda. Musim lalu bermain untuk Liga Macau. Dan untuk gelandang serang, Kenzo Nambu, top skor sementara PSM Makassar di Liga 1 dengan 6 gol. Diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Lalu di lini depan, Everton Nascimento berduet dengan Adilson Silva. Adilson Silva, pemain yang belum mencetak satupun gol di Liga 1, namun tampil cukup baik di babak playoff AFC Cup saat PSM menggulung Yangon United dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol dan ini kemungkinan bisa menjadi pembuktian kembali bagi Adilson Silva tampil di AFC Cup di laga perdana fase grup ini. Dia akan menjadi andalan utama tentunya bersama Everton Nascimento sebagai mesin gol bagi PSM Makassar. Nah, itu mungkin. Sementara di bangku cadangan PSM ada nama M. Ardiansa, kiper muda, lalu Yanci Sayuri, ada Dava Salman, back, posisinya juga back ini mendapat penampilan perdananya kemarin di pekan ke-12 Liga 1 saat menghadapi Barito Putra. Lalu ada Edgar Ramping, fullback muda juga ini, Rashid Bakri, gelandang senior yang kembali comeback setelah berkutat dengan cederanya, mencetak 1 gol.